Mahkamah Konstitusi menerima kunjungan studi dari siswa SD Al-Azhar Cibubur di ruang konferensi pers lantai 4 Gedung MK pada Senin 22 April 2013. Sekitar 125 siswa yang didampingi guru-guru ini diterima oleh peneliti Mahkamah Konstitusi Irfan Rahman. Kepada para siswa, Irfan menjelaskan seputar perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 1999. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu tahapan dengan 4 kali perubahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hasil perubahan diubah menjadi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurutnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan beberapa akibat hukum. Di antaranya, mengenai kedudukan MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi negara, diubah sebagai lembaga tinggi negara, dan kedudukannya sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR, Presiden, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan lainnya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa undang-undang perlu adanya penegakan, karena penegakan itu berfungsi untuk pengembalian situasi sebelum adanya pelanggaran. Dalam hal ini, penegakan dilakukan oleh sebuah lembaga peradilan, sehingga memerlukan penegakan konstitusi. Irfan mengatakan, yang paling tinggi kedudukannya saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Hal ini karena Indonesia tidak lagi menganut prinsip bahwa MPR lah yang merupakan lembaga tertinggi negara. Kita menganut prinsip bahwa yang paling tinggi adalah hukum atau Undang-Undang Dasar. Dari konstitusi itulah, kemudian kekuasaan-kekuasaan itu dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan negara. Adapun kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan eksekutif sebagai yang melaksanakan undang-undang, kemudian yang kedua adalah kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang. Lantas yang ketiga adalah kekuatan yudikatif sebagai lembaga peradilan. Utami Argawati, M. Nur, MKTV News, melaporkan.